Ferdy Sambo bisa lolos dari hukuman mati. Ini juga menjadi pertimbangan nantinya jika ia bisa dipertimbangkan di dalam putusan pengadilan oleh hakim yang memeriksa perkara atau yang memutus nanti perkaranya Ferdy Sambo. Ini adalah komentar dari salah satu hakim atau hakim agung yang pernah yang pernah menjadi hakim agung atau sekarang sudah menjadi mantan atau ex hakim agung, yaitu Pak Gayus Lumbun ya. Pak Gayus Lumbun mengatakan bahwa Ferdy Sambo bisa lolos dari hukuman mati dengan beberapa alasan. Ada alasan-alasan yang merupakan syarat bisa lolos dari hukuman mati atas pembunuhan Brigadir Joshua yang sampai sekarang masih diduga atau yang ditetapkan tersangka adalah Ferdy Sambo bersama dengan 4 orang lainnya yang kemudian dijerat atau diancam dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, ini satu berita yang kemudian saya juga bertanya-tanya apakah ia nanti bisa dijadikan pertimbangan oleh hakim ya. Ini dari tribunmedan.com mengatakan ex hakim agung Gayus Lumbun ungkap Ferdy Sambo bisa lolos dari hukuman mati. Ini alasannya gitu katanya ya. Tribunmedan.com Jakarta, Ferdy Sambo bisa lolos dari hukuman mati di kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Hal ini diungkap ex hakim agung Gayus Lumbun, namun ada syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya apa nih ya, kita coba baca ya semua ya teman-teman ya. Awalnya Gayus menyatakan bahwa pihak sepakat dengan masyarakat bahwa Ferdy Sambo layak dihukum mati di kasus Brigadir J. Jadi melakukan kesepakatan gitu dengan masyarakat ya, gitu maksudnya. Apalagi dia disangkakan dengan pasal dugaan pembunuhan berencana. Ya. Kalau 340 ini maksudnya 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya, sebagai ancaman hukuman mati dan masyarakat meminta keadilan ke arah sana, tentu hakim akan memperhatikan keadilan undang-undang. Pantaskah seorang yang membunuh anak buahnya dihukum mati? Saya katakan iya, itu merupakan hakim itu menghukum setimpal, kata Gayus dalam diskusi di daerah Jakarta Selatan Selasa 27 September 2022. Saya setuju juga sih sebenarnya dengan ancaman hukuman mati. Nanti kita lihat lah ya. Berikutnya ya. Namun begitu, Gayus menyatakan Ferdy Sambo bisa saja lolos dari hukuman mati di kasus Brigadir J. Asalkan ex Kadif Propam Polri itu kooperatif untuk membuka kasus kematian Brigadir J. Kalau ada manfaatnya, si pelaku membuka jaringan-jaringan di lembaganya menjadi Polri yang baru, kenapa tidak? Dia tidak usah dihukum mati, minimal pasal 338, 18 tahun. Itu sangat memungkinkan di hakim. Bermanfaat, dia akan membongkar semuanya. Dia membongkar sehingga itu mempunyai Polri yang baru, ungkapnya. Gitu ya. Jadi itu salah satu alasannya tadi ya. Berikutnya ya, lebih lanjut, Gayus menuturkan bahwa dirinya pernah mengambil kebijakan tersebut. Menurutnya, hukum harus memberikan ajas kebermanfaatan. Kita baca sampai habis. Ini satu kutipan lagi ya. Saya seringkali tidak menempatkan tidak di penjara, tapi tidak direhabilitas. Walaupun hukumannya 7 tahun cukup berat. Karena ada ajas bermanfaat. Ini saya tempatkan di rehabilitas. Saya tidak memusuhi orangnya, tapi memusuhi perbuatannya. Saya ubah 2 tahun di rehabilitas, pungkasnya. Kalau tanggapan ex hakim agung Gayus Lumbun mengatakan bahwa dengan syarat-syarat yang tadi
adalah pertama kesepakatan dengan masyarakat, ada kesepakatan dengan masyarakat ya. Kemudian yang terakhir itu yang paling poin menjadi poin ya dalam kutipan Pak Gayus Lumbun ini adalah Ferdy Sambo berani membongkar terkait dengan pembunuhan Brigadir Joshua, kemudian sehingga dengan sudah dibongkar sehingga kita mempunyai, nah itu tadi kita mempunyai Polri yang baru. Ayo kita saling memberikan penilaian ya. Kalau menurut saya sih ya, kalau memang terbukti Ferdy Sambo melanggar ya atau melakukan pembunuhan berencana, ya sudah tepat hukuman mati. Kalaupun tidak, nanti pertimbangan yang lain bisa dipakai oleh hakim yang memutus memeriksa perkara ini. Kita tunggu ya sidangnya, karena sudah lama juga ini ya, belum disidangkan. Ini kan ditunggu-tunggu oleh masyarakat ya. Tapi 2 hari yang lalu dengan konten saya yang sebelumnya juga, bahwa oleh Kejaksaan Agung sudah menyatakan berkas-berkas ya dari Ferdy Sambo dan CS itu dan kawan-kawan sudah lengkap, sudah P21. Kemarin itu masih tahap 1, sepertinya sudah tahap 2 ya, tinggal menunggu penetapan sidangnya kapan. Kita ikuti, ayo kita berikan penilaian masing-masing, dan tidak lepas dari undang-undang yang berlaku sesuai dengan unsur-unsur di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Karena ada beberapa pasal yang dijerat ya. Pertama itu pasal 340, pasal 338 ya, pasal 55 ya, dan pasal 56 kitab undang-undang hukum pidana.